uh, kali kesempatan ini berkaitan dengan Hari Kanker Dunia yang 2021 di tanggal 4 Februari kemarin, kita akan menyampaikan kira-kira topik yang lagi hot, yaitu tentang kanker dan COVID-19. Apakah slide-nya sudah jelas terlihat? Sudah, Dok. Oke, terima kasih Dr. Nata. Kita mulai aja, ini adalah outline daripada hal yang akan dibicarakan. Kita akan bicara mengenai pandemi COVID-19 dan kanker. Apakah pasien kanker memiliki risiko tinggi untuk menjadi COVID berat? Apa yang harus pasien kanker lakukan selama ini, selama pandemi ini? Dan bagaimana kita screening kesehatan dan protokol di rumah sakit pelayanan kanker? Dan apakah kita perlu melakukan vaksinasi pada pasien kanker? Dan sedikit mengenai World Cancer Day 2021. Sebagai pendahuluan, seperti kita tahu bersama, kita sudah 1 tahun pandemi COVID-19 berjalan dan juga sudah hampir 1 tahun pandemi di Indonesia, epidemi atau peningkatan kasus di Indonesia. Ini ada saya coba mengambil cuplikan dari media yang diambil di Februari. Ketika itu disebutkan bahwa di China sudah terjadi peningkatan kasus kurang lebih sekitar 2.300 orang yang muncul ketika di 22 Februari. Namun demikian, media-media kita masih dengan santai menyebutkan bahwa kemungkinan besar Indonesia tidak akan terkena COVID. Indonesia COVID itu kemungkinan besar akan kalah dengan TB, dengan kuman-kuman lain, atau dengan mungkin virus dengue dan lain-lain. Tapi ternyata di kurang lebih hampir 1 tahun kemudian, kita lihat data di bawahnya, yaitu sudah terkonfirmasi 103 juta kasus di Indonesia dan 30 juta kematian. Artinya apa? Artinya adalah dalam 1 tahun terakhir ini, kelihatannya kesiapan public health kita tidak mengantisipasi akan terjadinya pandemi ini. Dan kalau kita melihat angka kematian yang sangat tinggi untuk di Indonesia, sekitar 30.000 kasus, dan mungkin ini adalah underestimate, kita melihat ada masalah yang lebih besar daripada itu, yaitu masalah penanganan penyakit tidak menular. Seperti kita tahu bersama, penyakit tidak menular di Indonesia itu banyak sekali, selain daripada penyakit jantung koroner, epidemi untuk obesitas, dan di sini dikatakan bahwa kanker juga terjadi peningkatan kasus, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Perhimpunan Kanker Amerika sudah memprediksi bahwa dalam waktu kurang dari 9 tahun dari sekarang, akan terjadi peningkatan kasus kanker hampir 2 kali lipat, baik itu kasus baru maupun kematian tiap tahunnya. Hal ini menjadi suatu problem besar, dikatakan selain masalah penyakit infeksi yang belum kunjung selesai, masalah pandemi yang terus belum dikontrol, masalah penyakit tidak menular menjadi masalah. Kenapa hal itu menjadi suatu masalah yang baru diungkap sekarang? Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah meta-analisis di bulan April 2020, yaitu teman-teman kita sejawat dari China sudah membuat meta-analisis mengenai faktor risiko kematian pada COVID-19 dengan data-data dari pusat-pusat center di China. Di situ disebutkan bahwa laki-laki usia 65 tahun, riwayat merokok sebelumnya, diabetes, penyakit kardiovaskuler, penyakit respiratori, dan hipertensi menjadi faktor risiko penting terkait sama mortalitas. Dan hal itu terus dikonfirmasi sampai saat ini tidak ada yang berubah. Namun demikian, untuk pasien kanker sendiri, apakah itu meningkatkan risiko? Kita bisa lihat datanya, di sini studinya sangat kecil, hanya kurang dari 10 pasien yang kematian untuk masing-masing kelompok yang severe. Jadi artinya kita belum bisa ambil kesimpulan dari analisis ini. Lalu yang kedua adalah ada suatu studi yang keluar di bulan Agustus. Ini menarik sekali. Ini kalau menurut saya ini bukan studi, ini adalah suatu sensus kalau menurut saya. Kenapa dikatakan demikian? Ini bisa dilihat bahwa ini dilakukan oleh teman sejawat di UK mengenai kasus-kasus di Eropa. 17 juta orang yang terinfeksi COVID dihubungkan dengan 10.000 angka kematian saat itu. Lalu dilihat berapa resiko kematian untuk masing-masing usia dan berbagai faktor resiko lainnya. Di situ disebutkan bahwa laki-laki, usia tua, diabetes, dan asma berat itu menjadi faktor resiko. Dan ini bisa kita lihat detailnya dari berbagai univariat. Ini adalah yang univariat yang sebelah kedua dari kiri, sebelah dari kanan, sedangkan yang sebelah kanan adalah yang multivariat. Dari berbagai adjustment dari suatu multivariat data jutaan orang ini, bisa dilihat bahwa untuk kasus pasien kanker sendiri, kita lihat bahwa kanker masih merupakan
suatu risiko sebenarnya, walaupun hasilnya nggak konklusif saat itu. Karena ini datanya belum melihat masing-masing jenis kanker dan juga terapi kanker yang dilakukan. Ini adalah forest plot-nya, bisa dilihat untuk kasus-kasus hematologi kanker yang sebenarnya kan atas ini, jelas riwayat diagnosis kanker 1 tahun sebelumnya itu menjadi faktor risiko, sedangkan kanker hematologi menjadi risiko yang lebih tinggi daripada kanker solid. Ini adalah data Indonesia yang dipublish di Desember 2020. Di sini disebutkan bahwa walaupun datanya sampelnya hanya kurang dari 300 sampel, di sini disebutkan hampir sama. Hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, dan jantung menjadi resiko, walaupun ketika dilakukan multivariat karena jumlah sampelnya kurang, kelihatannya nggak bermakna. Tapi kurang lebih hampir sama. Keganasan, sayangnya sampelnya hanya sedikit, sehingga tidak bermakna. Lalu kemudian ini adalah suatu laporan dari Fauci, Profesor Fauci dari Amerika, ketika plenary lecture di ESMO Congress di 2020, saat itu virtual, disebutkan bahwa penyakit yang sangat kuat berkaitan dengan peningkatan resiko COVID-19, salah satunya adalah kanker. Dan yang lainnya hampir semua sama seperti yang dilaporkan dari China. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah memang benar pasien kanker itu memiliki risiko yang tinggi untuk timbul COVID berat, dan apakah pengobatan kanker sendiri akan memberikan efek berat daripada suatu COVID-19? Kita menjawab dari suatu 4 data besar yang dipublish di Lancet Hematology, yaitu pertama adalah data khusus dari China, multicenter dari China, yang khusus untuk melakukan evaluasi mortalitas pada pasien kanker dan COVID-19. Di sini disebutkan bahwa sekali lagi hematologic malignancy yang isinya adalah limfoma, ALL, CLL, multiple myeloma, itu menjadi risiko yang bermakna untuk timbul severitas COVID. Sedangkan operasi, kemoterapi, dan target terapi itu menjadi juga suatu faktor risiko. Tapi perlu kita hati-hati di sini, kita tidak tahu timing kapan operasi hingga terkena COVID, dan juga kapan timing terakhir kemoterapi. Itu menjadi titik lemah untuk penelitian ini. Ini juga datanya, kita bisa lihat untuk yang sebelah kanan di sini, bahwa pasien yang mendapatkan kemoterapi, jelas dikatakan setelah dilakukan adjustment, masih merupakan faktor risiko. Lalu kemudian ada suatu data besar yang dipublish dari konsorsium Eropa, yaitu suatu registry data yang melibatkan 50 network atau 132 negara dari seluruh negara di Eropa, dari dunia bahkan, bukan cuma Eropa ini, yang datanya kurang lebih sekitar 78.000 sampel, dan pasien kanker cukup besar, sebanyak 7.000 sampel, dan riwayat kanker dibagi 5.000 dan juga 1.600 untuk yang active cancer. Kalau kita lihat data komorbiditasnya, semua sebanding. Hasilnya kurang lebih kita bisa ambil kesimpulan dari hasil studi ini. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah pasien-pasien yang mendapatkan critical care admission yang sebelah kanan atas, ini bisa kita lihat bahwa pasien-pasien yang usia lanjut seperti tadi disebutkan tadi, jenis kelamin laki-laki, diabetes, dan yang di sebelah bawah itu juga sangat meningkatkan risiko. Dan kalau kita lihat pasien kanker versus non-kanker, baik itu kalau kita lihat untuk 30-day mortalitas, ya, untuk baik pada usia kurang 50 tahun, usia 50-69, itu sangat jelas yang warna biru di bawah survival-nya. Dan ini adalah hazard ratio-nya. Saya ingin fokus pada untuk adjustment pasien yang kanker dengan usia kurang dari 50 tahun. Kita lihat, walaupun dia bukan geriatrik, hazard ratio-nya adalah hazard ratio-nya sebanyak 3.5. Ya, kalau pasien itu di atas menggunakan active treatment, dia akan meningkat 4,8. Tentu akan meningkat semuanya seiring dengan usia, karena tentu kita tahu usia berkaitan sama risiko mortalitas COVID dan juga komorbiditas. Kita tahu bersama bahwa pasien kanker sangat sifatnya multidisiplin, banyak terapi yang diberikan pada pasien kanker, selain dari public health, diagnostik, dan juga dia membutuhkan operasi, radioterapi, kemoterapi, imunoterapi yang sedang booming, dan sebagian besar kasus yang tidak memberikan respon akan masuk ke clinical trial. Ini adalah data kembali daripada UK Corona Study, yaitu disebutkan bahwa dari 67 center di UK, dia ingin melihat bagaimana efek kemoterapi dan imunoterapi. Dan hasilnya, tidak, walaupun kesannya kemoterapi arahnya ke arah risiko, tapi ternyata masih tidak bermakna karena mengenai angka 1. Ini adalah suatu laporan yang dipublikasi di oleh Profesor Abdul Muthalib waktu ketika World Cancer Day kemarin, 2 hari lalu, disebutkan. Kita melihat untuk yang C dulu, kita lihat,
Untuk yang biru itu adalah pasien tanpa kanker, sedangkan untuk yang purple itu adalah hematologic malignancy, yang merah adalah lung cancer. Kita bisa lihat dari segi kematian, perawat ICU, resiko berat COVID-19, dan juga penggunaan ventilasi. Yang pertama masalah adalah yang hematologic malignancy, yang kedua adalah lung cancer. Sedangkan untuk pasien yang metastasis, ternyata metastasis pada paru menjadi risiko yang tersendiri untuk timbulnya risiko berat dari segi kematian, ICU, maupun ventilasi mekanik. Dan pasien-pasien yang ternyata metastasis, jika dibandingkan dengan tanpa metastasis, kita bisa lihat resikonya nggak terlalu besar untuk pasien-pasien yang non-metastasis dibanding yang metastasis. Tentu stadium 4 menjadi risiko berat karena berbagai mungkin inflamasi dan lain-lain yang berperan di sana. Dan kita lihat untuk pasien kelompok-kelompok pasien yang mendapatkan terapi, imunoterapi dan riwayat operasi sebelumnya. Nah, ini dia. Ini menjadi suatu faktor risiko tersendiri dibanding pasien-pasien yang mendapatkan targeted terapi, radioterapi. Ya. Ini adalah data berikutnya yang baru dipublish kurang lebih beberapa bulan, 1 bulan lalu. Ini di Lancet, ya, disebutkan dari perhimpunan CCC19, sama registry data besar. Kalau kita lihat untuk yang sebelah kiri dibanding yang kanan, yang merah, yang biru adalah yang pasien solid tumor, yang kanan adalah hematologic malignancy. Kita lihat hematologic malignancy kesannya jauh lebih berisiko daripada solid tumor. Baik itu kondisi sedang remisi, atau advanced stage, atau yang progressing. Tapi bisa dilihat sendiri, sekali lagi, kemoterapi atau yang lain tidak terlalu berbeda bermakna. Ini adalah data untuk melihat meta-analisis daripada risiko kanker dari berbagai studi meta-analisis yang baru dikeluarkan beberapa minggu lalu oleh Adrian Ribas, dipublikasi di Cancer Discovery. Bisa dilihat bahwa hampir semua penelitian itu bermakna kecuali cuma penelitian BAR, dan itu kita lihat yang merah itu adalah dengan cancer, yang biru tanpa cancer, resiko jauh lebih tinggi orang yang dengan cancer. Dan yang terakhir adalah, ini adalah data dari Leos Registry, dari Annals of Hematology. Kesimpulannya yang saya ingin sampaikan, bahwa dibandingkan pasien kanker dan non-kanker, outcome pasien COVID-19 comparable setelah di-adjust usia, jenis kelamin, dan komorbiditas. Namun demikian, pasien kanker memiliki resiko lebih tinggi karena biasanya pasien kanker timbul pada usia lanjut dan sudah terdapat komorbiditas. Itu message-nya. Lalu kemudian berikutnya pertanyaannya adalah, apa yang harus pasien kanker lakukan? Di sini ada suatu laporan mini oral dari analisa kualitas studi terhadap pasien-pasien kanker yang dilakukan di Switzerland. Switzerland adalah negara maju, kita tahu bersama, bahwa pasien-pasien di sana, kita bisa lihat kata-katanya, dia sangat takut untuk datang ke cancer center. Dan juga dia takut untuk mendapatkan pengobatan di sana. Dan yang paling ngeri adalah, dia tidak bisa mendapatkan pengobatan yang tablet, karena ketakutan obat itu habis. Dan juga pada pasien-pasien, di situ disebutkan, kalau dia terkena COVID, dia harus terpisah dari keluarganya, dia tidak bisa belanja, dia berpikir anaknya, dan lain-lain. Itu menjadi suatu faktor risiko tambahan masalah psikis yang akan memperberat kondisi pasien kanker tersendiri. Dan ini yang harus dilakukan oleh pasien kanker hampir sama seperti kondisi umumnya. Karena kita tahu bersama pasien kanker ketika sedang melakukan kemoterapi, mereka sudah menggunakan masker. Jadi artinya mereka seharusnya terbiasa untuk melakukan hal ini semua, yaitu 5M dan 3T untuk masalah public health-nya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari suatu studi di Lancet dari suatu komentar di Lancet Infectious Disease oleh Gottman disebutkan bahwa walaupun terbukti bahwa suatu kemungkinan virus yang ada di objek itu bisa menularkan, tapi hal itu menjadi amat jarang. Dan itu dikeluarkan suatu isu yang kemudian oleh di Nature minggu lalu, disebutkan bahwa COVID-19 jarang sekali menyebar melalui suatu sentuhan. Jadi kita seharusnya fokus hanya pada hidung, pada mulut, dan juga pada mata. Sehingga tidak hanya fokus untuk membersihkan barang-barang, tapi ternyata kita tidak menggunakan masker. Dan tentunya yang harus disampaikan pada pasien kanker di sini adalah bagaimana dia mengakses cancer center, dia harus terus memfollow up status kankernya, dia harus menggunakan telekonsultasi jika memungkinkan, jika harus datang, dia harus menggunakan protokol kesehatan ketika berjalan ke sana ke rumah sakit, dan harus mendeklarasi apakah ada masalah kesehatan, screening test, dan dia tetap melakukan physical distancing walaupun di rumah sakit. Dan terus saran saya tetap mengupdate informasi mengenai COVID-19. Dan ini adalah contoh mengenai update daripada
untuk ESMO Guide untuk Patient dari ESMO bisa dilihat di website-nya, jelas lengkap sekali, tinggal di search bagi para pasien kanker maupun surviving cancer. Nah, ini adalah contoh leaflet-leaflet yang dikeluarkan oleh KPKN, Komisi Penanggulangan Kanker Nasional. Ini bisa kita lihat bagaimana kanker harus menjaga hidup sehat. Dan sekarang pertanyaannya, kalau misalkan pasien kanker itu harus datang ke rumah sakit, kira-kira bagaimana kita melakukan screening kesehatan protokolnya? Ini adalah ada suatu pengalaman yang dipublish di editorial Indonesia Journal of Cancer dari pengalaman rumah sakit kanker Darmais. Intinya adalah kita harus membuat supaya rumah sakit itu resikonya hampir sama dengan resiko di masyarakat. Jangan menambah suatu resiko tambahan. Sehingga kita harus membedakan zonasi, memastikan bahwa mereka-mereka yang memang punya resiko lebih untuk menularkan, itu harus dibedakan tempatnya. Intinya seperti itu. Kurang lebih kita sudah bekerjakan di Siloam, ya. Kita harus semua petugas menggunakan PPI, lalu kemudian membatasi jumlah pasien, kita harus melakukan edukasi di TV-TV atau di leaflet atau di pengumuman-pengumuman sehingga kita terus mengupdate. Lalu kemudian pasien itu setidaknya harus satu saja yang mendampingi caregiver-nya. Lalu pasien-pasien yang dirawat inap setidaknya yang mendapatkan kemoterapi dan terapi harus dilakukan tes untuk screening tergantung sumber daya. Lalu kemudian jika ketemu positif dia harus diarahkan ke tempat yang untuk dikarantina. Sedangkan outpatient juga sama, jika dia positif juga harus sama diarahkan ke sana. Untuk telemedicine itu menjadi hal penting untuk strategi untuk dikembangkan di kemudian. Dan yang penting di sini adalah walaupun dia masuk sudah di screening tidak ada demam, sudah declaration, sudah deteksi suhu tidak demam, jadi dikasih stiker hijau. Tapi jika dia ada demam, dikasih stiker merah dan dioper ke dokter untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Jika dia ternyata aman, tetap ditempelkan stiker merah dan hijau, sehingga orang dokter atau petugas kesehatan yang menangani menjadi lebih aware daripada pasien lainnya. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana rekomendasi vaksinasi pada kanker. Nanti Dr. Steven akan menjelaskan detail mengenai vaksinasi dan juga safe dan benefit untuk pasien kanker. Saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi daripada Perhimpunan Onkologi. Dari sisi yang disebutkan bahwa pasien kanker harus mendapat prioritas untuk mendapatkan vaksinasi, ya. Dan yang di-highlight adalah caregiver yang menangani pasien kanker atau pasien-pasien tinggal serumah dengan pasien kanker juga harus dilakukan imunisasi jika memungkinkan. Sedangkan ini adalah juga sama dari sisi yang disebutkan per topik untuk pasien-pasien kanker yang menjalani transplantasi sumsum tulang harus menunggu kurang lebih 3 bulan. Pasien mendapatkan kemoterapi setidaknya sampai ANC-nya tercapai baik, recovery. Yang lainnya, begitu vaksin itu ada, baiknya segera divaksin. Karena resikonya tidak lebih tinggi daripada resiko yang tidak terkena kanker. Dan major surgery setidaknya harus ditunda. Jangan pasien baru kelar operasi langsung dilakukan vaksinasi. Dan untuk ESMO sendiri menyampaikan bahwa pasien kanker memiliki risiko tinggi untuk jadi COVID berat, terutama pasien hematologic malignancy yang mendapat kemoterapi aktif dan juga metastatic solid tumor atau riwayat solid tumor kurang 5 tahun. Dan mereka harus dilakukan vaksinasi sedapat mungkin, walaupun tidak melihat usia. Dan healthcare harus merawat pasien dengan kanker yang memiliki risiko tinggi ini harus mendapatkan prioritas untuk melakukan vaksinasi untuk meminimalkan risiko transmisi nosokomial. Dan efikasi dan lama imunitas pada pasien kanker masih tidak diketahui, memang belum banyak studinya, dan mereka beranggapan bahwa walaupun data bermunculan, mereka beranggapan jika melihat influenza vaksinasi yang sebelumnya, kelihatannya pasien kanker akan bisa menghasilkan antibodi dengan vaksinasi. Walaupun pasien itu memiliki keganasan dan lain-lain. Dan ini sama. Dan ini statement untuk vaksinasi, kita harus melihat bahwa tiap kanker beda-beda, harus dibedakan usia, komorbiditas, dan juga harus kita mempertimbangkan interaksi antara vaksin-related interaction dengan tumor dan juga treatment, dan juga kita harus info concern sebelum melakukan vaksinasi. Dan simpulannya pada Dr. Nata sebagai moderator dan teman-teman lainnya adalah kita menghadapi suatu pandemi yang belum kunjung selesai, dan kedepannya penyakit tidak menular itu menjadi masalah, terutama pasien kanker dalam waktu dekat. Pasien kanker menjadi suatu grup yang mendapatkan risiko yang tinggi, terutama pada mereka yang memiliki usia lebih lanjut dan juga memiliki multiple komorbiditas. Pasien kanker harus mendapatkan
harus melakukan protokol kesehatan dan juga mendiskusikan dengan dokter onkologinya mengenai status penyakitnya, dan pelayanan kesehatan harus dipersiapkan untuk menerima pelayanan pasien kanker senormal mungkin, walaupun dengan berbagai modifikasi, dan pasien kanker harus menjadi prioritas untuk melakukan vaksinasi setelah fase 1 ini. Dan ini adalah mengenai Hari Kanker Dunia. Kalian bisa lihat mengenai suatu leaflet dan juga suatu campaign mengenai Hari Kanker Dunia, dan ini adalah yang dilakukan oleh KPKN untuk beberapa hari ini.